Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah wa syukurillah. La haula wala quwata illa billah. Puji syukur kita sama-sama sampaikan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salat serta salam tercurah kepada junjungan kita, nabi kita, suri tauladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat, alhamdulillah kita dalam kondisi sehat walafiat, dan semoga Allah memberikan kekuatan, kesehatan, iman dan Islam untuk bisa melaksanakan ibadah-ibadah, wabil khusus di sisa-sisa Ramadan, di 10 hari terakhir Ramadan di tahun ini dengan lebih baik lagi insyaallah. Pada kesempatan yang berbahagia ini saya menyampaikan tentang 3 bentuk orang yang berada dalam jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, orang yang bekerja mencari nafkah. Orang yang bekerja mencari nafkah, meskipun apapun pekerjaannya, itu lebih mulia daripada orang yang meminta-minta. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Talabul halali wajibun ala kula muslim." Mencari sesuatu yang halal hukumnya wajib bagi setiap muslim. Hadis riwayat Tabrani. Kemudian Rasulullah juga bersabda, jika dia bekerja untuk anaknya yang masih kecil, maka dia berada di jalan Allah. Jika dia keluar untuk bekerja bagi kedua orang tuanya yang telah lanjut usia, maka dia berada di jalan Allah. Jika dia bekerja untuk dirinya agar tidak meminta-minta, maka dia berada di jalan Allah. Jika dia bekerja untuk keluarganya, maka dia berada di jalan Allah. Namun, jika dia bekerja untuk membanggakan diri dan untuk menimbun harta, maka dia berada di jalan taugut. Hadis riwayat Tabrani. Itu yang pertama, orang di dunia ini yang berada di jalan Allah. Kemudian orang yang berada di jalan Allah yang kedua adalah orang yang pergi keluar rumah dengan tujuan untuk menuntut ilmu. Barang siapa di dalam hadis riwayat Tirmizi, Bismillahirrahmanirrahim, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqa ilal jannah. Barang siapa melewati suatu jalan untuk mencari ilmu, Allah akan memudahkan untuknya jalan ke surga. Kemudian Rasulullah juga bersabda, tuntutlah ilmu. Sesungguhnya menuntut ilmu adalah pendekatan diri kita kepada Allah Azza wa Jalla, dan mengajarkannya kepada orang yang tidak mengetahuinya adalah sedekah. Sesungguhnya ilmu pengetahuan menempatkan orangnya dalam kedudukan yang terhormat dan mulia atau tinggi. Ilmu pengetahuan adalah keindahan bagi ahlinya di dunia dan akhirat. Hadis riwayat Arbi'i. Menuntut ilmu memang sesuatu yang amat ditekankan, namun hal ini bukanlah untuk kepentingan Allah, tapi memang untuk kepentingan sang penuntut ilmu itu sendiri. Bagaimana disebutkan dalam firman-Nya di dalam surat Al-Mujadilah ayat 11, hai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu berlapang-lapanglah dalam majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Kemudian sahabat, orang yang mulia, orang yang berada di jalan Allah yang ketiga adalah orang yang gemar mendatangi masjid, orang yang selalu aktivitas sholatnya itu di masjid. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza ra'aitumur rajula ya'tadul masjida fashhadu lahu bil iman." Apabila kamu sekalian melihat seseorang biasa ke masjid, maka saksikanlah bahwa ia benar-benar beriman. Hadis riwayat Tirmizi dari Abu Sa'id Al-Khudri. Kemudian Rasulullah juga bersabda di hadis yang lain,
Barang siapa mendatangi masjid ini, dia tidak mendatanginya kecuali untuk kebaikannya dipelajarinya atau diajarkannya, maka seperti mujahid di jalan Allah. Hadis riwayat Ibnu Majah. Sudah sangat jelas 3 orang yang berada di jalan Allah yang ketika hidupnya di dunia. Mudah-mudahan dengan mengetahuinya ini kita ikut melaksanakan apa yang menjadi ciri kegiatan kita berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebih mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.